Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Walhamdulillah, dan segala puji hanya bagi Allah. Kita ungkapkan, kita ucapkan di kesempatan pagi ini sebagai bentuk kesyukuran kita atas kenikmatan-kenikmatan yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Ketika di luar sana sebagian orang terbaring di atas ranjang dengan sakitnya, Allah tidak menjadikan kita seperti mereka. Allah sehatkan kaki kita, sehatkan mata kita, sehatkan pendengaran kita. Dan tentunya ini sebuah kenikmatan. Berarti Allah telah melebihkan kita di antara sebagian manusia. Dan sangat layak untuk kita mengatakan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsir mimman khalaqa tafdila, atau mimman khuliqa tafdila. Segala puji hanya milik Allah yang telah melebihkan kita semua di atas makhluk yang lain. Atau barangkali di antara kita ada yang memaksakan diri dalam keadaan sakit untuk bisa gabung, tetap dia pun masih bersyukur kepada Allah. Karena di luar sana sebagian orang harus berpindah alam, harus mulai mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di alam semesta ini. Maka bersyukurlah untuk kenikmatan kesehatan, bersyukurlah untuk kenikmatan fisik, bersyukurlah untuk kenikmatan yang sangat luar biasa, yang kalau dihitung melebihi dunia dan seisinya. Nabi pernah menyebutkan sebuah hadis, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu quta yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa yang ketika bangun di pagi hari dia menemukan fisiknya sehat, jasadnya jag-jag gitu, afiat, kemudian dia juga ketika bangun di pagi hari tersebut menemukan kondisi tempat tinggalnya aman, tidak tengah berperang atau tidak tengah mengalami sebuah musibah yang besar. Ditambah pada hari itu ketika dia bangun juga memiliki bekal untuk hari itu minimalnya sekali makan yang bisa menegakkan tulang punggungnya sehingga bisa menunaikan kewajibannya kepada Allah. Nabi mengatakan orang seperti ini seperti orang yang diberikan dunia dan seisinya. Sungguh sangat bernilai, ikhwan fillah. Dan memang demikian adanya. Jangankan untuk sakit-sakit yang parah aja, untuk yang ringan aja seperti sakit gigi, kenikmatan nggak bisa kita rasakan dengan maksimal. Sekedar sakit gigi, belum dengan stroke yang parahnya luar biasa. Maka bersyukurlah. Karena sebagian manusia ketika diberikan kenikmatan seperti ini melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat juga Nabi menyebutkan ni'matani magbunun katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang sering dilupakan, dilalaikan oleh banyak manusia. As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang, dua kenikmatan yang paling sering dilupakan oleh manusia.
Maka sekali lagi bersyukurlah atas kenikmatan yang luar biasa ini, apalagi di saat ini, di waktu ini kita cuman bukan berada dalam keadaan sehat, tapi berada di tempat yang istimewa, kegiatan istimewa, bulan istimewa. Kegiatan istimewa, talabul ilmi, malah teman-teman sedang iktikaf. Sebuah amalan yang sering dilakukan oleh Nabi SAW. Malah dalam sebuah riwayat, Rasul kalau tidak iktikaf tahun ini, tahun depan didobel iktikafnya sampai 20 hari. Tidak pernah Rasul meninggalkan iktikaf. Malah kemudian tempatnya pun istimewa di Masjid Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bersyukurlah. Apalagi tadi saya sampaikan kita tengah berada di waktu yang spesial, yaitu bulan Ramadan. Satu bulan yang keutamaannya, kebaikannya tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Malah yang ada kebalikannya. Setiap kebaikan yang ada di bulan-bulan lain, di Ramadan ada. Lengkap semuanya. Tinggal kitanya mau apa tidak. Sampai-sampai ibadah haji yang hanya bisa dilaksanakan di bulan Zulhijjah atau di bulan-bulan haram, pahalanya bisa kita raih di bulan Ramadan. Nabi pernah menyebutkan sebuah hadis, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Pelaksanaan umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji. Malah Nabi mengatakan ma'i, hajinya itu bersama aku gitu. Menunjukkan kemuliaan, keistimewaan. Malah dalam sebuah hadis, amalan ibadah haji, amalan Ramadan ini bisa menyaingi amalan syahid ikhwan fillah. Ada seorang sahabat namanya Talhah bin Ubaidillah. Pernah dengar nama Talhah? Sahabat yang apa, Pak? Kita murojaah. Masih ingat yang pernah ingat gitu. Talhah itu yang terkenal apanya? Kan kalau Abu Bakar khalifah, Umar tegas, Utsman banyak duit gitu. Talhah apa? Utsman bukan banyak uang, banyak bersedekah. Talhah adalah salah seorang sahabat Nabi yang merupakan satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Minal mubasysyirin bil jannah. Talhah adalah seorang sahabat Nabi dari kalangan muhajirin. Beliau nanti masuk Islam juga dengan perantaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau nanti menikah dengan salah seorang sahabiah, putrinya Abu Bakar yang bernama Ummu Kulthum. Seorang sahabat yang luar biasa. Saya pernah malah membaca satu tulisan salah seorang ulama yang menyebutkan Talha adalah salah seorang sahabat yang kaya raya tapi tiap tahun tidak pernah ngeluarin zakat. Karena tiap dihitung haul nisabnya, itu tiap hitungan itu nggak nyampe terus ke nisab. Kenapa? Karena setiap punya keuntungan, punya uang, semuanya digunakan dalam rangka meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Dalam sebuah riwayat, beliau pernah suatu ketika melakukan transaksi jual beli tanah. Lalu beliau jual tanah beliau dengan harga sekitar 700.000 dirham. Total yang sangat banyak. 700.000 dirham. Kan untuk nisab perak saja cuma 200 dirham. Ini 700.000, berlipat-lipat berarti. Sampai ada yang mencoba menghitung itu sampai miliaran. Ketika uang itu di tangan beliau, kemudian dibawa pulang ke rumahnya, nyampe rumah sedih, Pak. Kelihatan murung mukanya, kayak orang bingung gitu. Sampai istrinya datang menghampiri beliau bertanya, apa penyebab kemurungan dirinya gitu. Malah istrinya sampai mengatakan, apakah ada perkataan dari mulutku yang menyakiti perasaanmu? Apakah ada sikapku yang melukai hatimu sampai kau datang dalam keadaan seperti ini? Beliau mengatakan, tidak, sikapmu sudah indah, sudah luar biasa. Yang membuat aku sedih adalah nih, duit. Saya khawatir kira-kira apa tanggapan Allah terhadap seorang hamba yang di tangannya masih punya uang sebanyak ini. Takut gitu, Pak. Baik apa buruk? Kalau baik masih mending, kalau buruk saya khawatir dicap sebagai orang yang buruk. Istrinya, salah seorang putri yang solihah dari putra yang solih, memberikan sebuah isyarat kepada beliau dengan mengatakan, ya udah,
Kita punya tetangga yang membutuhkan, punya kerabat yang membutuhkan, besok kita bagikan. Dan betul, mereka wujudkan apa yang disampaikan tersebut, paginya dipecah-pecah, dibagi-bagi, dan belum nyampe zuhur ludes, habis. Dan istrinya nggak berani nyelipin 1 atau 2 lembar gitu ke sakunya, nggak berani. Bahagia lagi. Talha bin Ubaidillah, makanya beliau diberi gelar Al-Fayyad atau Al-Khair, orang yang paling banyak kebaikannya, paling banyak, sampai diungkapkan dalam sebuah riwayat, tidak ada satu orang pun dari kabilahnya yang punya hutang kecuali beliau tutupi hutangnya. Bukan hutang ke beliau, kalau beliau udah jelas, hutang orang ke orang lain gitu. Kalau orang ini termasuk dari kabilahnya, dipanggil, ente punya hutang, benar, kesimpulan, iya, berapa, sekian. Sampai ada seorang itu hutangnya sampai 70.000 dirham, Pak. 70.000 dirham, bukan 70.000 rupiah, karena rupiah belum ada. 70.000 dirham, langsung dilunasin, bayarin. Karena bagi mereka, setiap ada peluang kebaikan dan mampu untuk melakukannya, nggak pernah disia-siakan. Dan melunaskan hutang itu sebuah keutamaan, kemuliaan. Walaupun hukumnya tidak wajib. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya memberi waktu jeda tambahan kepada orang yang berhutang karena bangkrut itu hukumnya wajib. Berdasarkan firman Allah, fa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah, gitu ya. Dan kalau orang yang berhutang memiliki kesulitan, maka berikan tenggang waktu. Maka mereka mengatakan, para ulama, hukumnya wajib dari ayat ini untuk memberikan tangguhan hutang kepada orang, waktu membayar hutang bagi orang yang berhutang. Adapun memutihkan hutang hukumnya sunnah. Namun walaupun demikian, yang sunnah ini khusus gitu ya, lebih utama daripada yang wajib. Lebih mulia daripada yang wajib. Atau seperti contoh yang lain, ketika menjawab salam hukumnya wajib, mengucapkan salam hukumnya sunnah, tetapi lebih utama mana? Yang sunnah untuk hal ini. Karena nggak mungkin orang tiba-tiba bilang waalaikumsalam, nggak mungkin gitu. Kewajiban itu muncul ketika ada yang sunnah, maka menjadi utama yang sunnah ini. Waalaikumsalam. Talha bin Ubaidillah, tiap tahun beliau dikabarkan memberikan uang 10.000 dirham kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dengan tujuan meminta bantuan Aisyah agar menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan uang tersebut. Talha bin Ubaidillah Al-Fayyad Al-Khair. Malah dalam sebuah ungkapan yang lain, beliau juga punya gelar tambahan, gelarnya Asy-Syahidul Hayy. Asy-Syahid itu orang yang mati syahid, Al-Hayy itu orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup tapi sudah dapat gelar syahid. Diungkapkan dalam sebuah peperangan, perang Uhud tepatnya, ketika Nabi SAW tengah berperang dengan kaum musyrikin, kemudian singkat cerita terdesak Rasul karena diisukan Nabi meninggal dunia, sampai nanti kemudian Nabi dilindungi oleh sekitar 12 orang sahabat, 11 dari kalangan Ansor, 1 dari kalangan Muhajirin. Nah, Muhajirin ini Talha bin Ubaidillah yang ikut bikin benteng melindungi Nabi SAW. Ketika itu Nabi mengatakan kepada orang yang di sekitarnya dengan menyebutkan, barang siapa yang berani ke depan menghalau mereka, mencegah mereka dari menggangguku, maka aku akan jaminkan surga untuknya. Talha angkat tangan, izinkan saya Rasul maju ke depan. Kata Nabi, jangan, yang lain dulu. Maju sahabat Ansor sampai meninggal dunia. Nabi ngomong lagi seperti yang tadi. Talha angkat tangan lagi. Nabi mengatakan, jangan kamu dulu. Maju kemudian sahabat Ansor yang lain, dan terus begitu, Pak. Sampai tinggal tersisa Talha bin Ubaidillah. Nabi lalu mengatakan hal yang sama. Talha angkat tangan, saya Rasul izinkan. Baru kemudian harus mengatakan, silahkan maju. Talha seorang diri, Pak, melawan orang-orang musyrik dengan kekuatan yang luar biasa. Sambil tengok ke belakang, takut Rasul ada yang ngapa-ngapain gitu. Sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq membantu Nabi, karena Nabi sampai terjatuh dan terluka. Tapi ketika akan dibantu, Rasul mengatakan, udah biarkan saya, antum tuh bantu Talha. Akhirnya Abu Bakar maju bantu Talha, dan Talha sudah dalam keadaan tergeletak, 70 luka di badannya. Diungkapkan dalam sebuah riwayat yang lain, dalam keadaan lengan terputus.
tapi masih hidup. Masih hidup. Dan ketika itu kemudian selang beberapa waktu Rasul menyampaikan kepada para sahabat, "Man arada an yanzura ila rajulin yamshi 'alal ardi faqad qabala bahu falyanzur ila Talha bin Ubaidillah." Barang siapa yang ingin menyaksikan, melihat seorang manusia yang masih berjalan di atas muka bumi tapi sudah dapat bagian dari kesyahidan, maka lihat orang ini, kata Nabi, Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah, orang yang sangat luar biasa. Di antara sekian riwayat yang pernah beliau sampaikan, ada riwayat tentang kemuliaan, keutamaan Ramadan. Beliau menyampaikan, dulu pernah datang dua orang manusia ke hadapan Nabi SAW. Kemudian kedua-duanya masuk Islam. Setelah masuk Islam, lalu Talha mengatakan, aku melihat dari keduanya, ternyata yang satu lebih giat beribadah dibandingkan yang lainnya, lebih bersemangat. Lalu kemudian ada perintah jihad, yang rajin, yang bersemangat ikut perang dan syahid. Adapun yang tidak rajin, Allah panjangkan usianya, setahun kemudian baru meninggal dalam keadaan wajar, tidak dalam keadaan syahid. Setelah wafatnya orang yang kedua, aku bermimpi di malam harinya beberapa hari kemudian. Bermimpi tengah berada di depan pintu surga. Kemudian di samping aku ada dua orang ini. Yang satu mati syahid, yang satu matinya enggak dalam keadaan syahid. Lalu muncul satu sosok dari dalam pintu dan memanggil salah satu dari keduanya untuk masuk terlebih dulu. Ternyata yang dipanggil untuk masuk lebih dulu adalah beliau yang meninggal dalam keadaan normal, bukan yang mati syahid. Alhamdulillah, masuk kemudian, kita nunggu lagi, lalu kemudian keluar lagi sosok tersebut dan manggil yang mati syahid. Masuk kemudian, selang beberapa waktu keluar lagi, lalu menyampaikan kepadaku, ente belum waktunya, pulang dulu. Akhirnya aku pun terbangun. Kata beliau, aku pun ceritakan mimpi ini kepada para sahabat, dan mereka pun kemudian terheran-heran. Kok bisa orang yang meninggal tidak dalam keadaan syahid lebih dulu masuk surga dibandingkan yang bukan syahid? Maaf. Kok bisa orang yang meninggal tidak dalam keadaan syahid lebih dulu dibandingkan yang syahid? Sampai informasi ini ke Nabi SAW. Nabi pun datang menghampiri mereka lalu mengatakan, bima ta'jabun, ada hal apa yang membuat kalian heran? Talha mengatakan, Rasul begini. Kemudian Rasul mengatakan, bukankah orang yang meninggal lebih lama berarti ada tambahan usia setahun kepadanya dibandingkan orang yang pertama? Para sahabat mengatakan, iya. Kalau gitu dia menemukan Ramadan dong, dia saum dong. Iya, kalau gitu berarti dia punya tambahan salat dong. Kalau sehari 5 kali, setahun 1500 kali. Sahabat mengatakan iya. Ya sudah, kalau begitu nggak usah heran, nggak perlu heran. Karena aku melihat, kata Nabi, perbedaan di antara keduanya seperti langit dan bumi. Hadisnya dihasankan oleh sebagian para ulama terkait masalah ini. Aku melihat keduanya ada perbedaan. Para ulama menyebutkan hadis ini lalu mengomentari dengan keutamaan orang yang panjang umur dan memiliki kebaikan yang banyak. Sebagaimana seorang sahabat ketika bertanya siapakah manusia terbaik, Nabi mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang usianya dan baik perbuatannya. Tapi sebagian ulama yang lain mengambil kesimpulannya terkait masalah keutamaan Ramadan, karena Nabi menyebutkan kalimat Ramadan dalam hal ini. Rasul bertanya tadi, bukankah dia menemukan Ramadan? Bukankah dia saum? Menunjukkan kalau ibadah ini ibadah yang sangat luar biasa, waktu yang sangat spesial gitu. Seolah-olah ketika orang maksimal di bulan ini dengan seluruh kebaikan-kebaikan yang bisa dia lakukan, maka pahalanya bisa melebihi kesyahidan, Apalagi di hadis yang lain Nabi pernah menyebutkan sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, setiap amalan anak Adam untuk dirinya, illa saum, kecuali saum, wa ana ajzi bihi, aku yang akan langsung memberikan pahalanya. Artinya ya terserah aku lah.
Di antaranya, maka ini kesempatan yang sangat luar biasa, yang sangat spesial ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita, memanjangkan usia kita sampai bisa menikmati Ramadan. Walaupun Ramadan mungkin tinggal hari ini ya, besok. Walaupun mungkin tinggal hari ini, tapi bagi orang-orang yang maksimal, insya Allah tetap akan dapat kebaikan yang maksimal, walaupun cuma sehari. Karena Ramadan itu, atau setiap kebaikan yang Allah berikan kepada kita, itu nggak seperti nonton bioskop, Pak. Kita beli tiket nonton bioskop, pas datang ke lokasi, udah setengah main. Atau tinggal seperempat jam lagi beres gitu. Kayaknya kita nggak akan masuk deh. Percuma juga udah tanggung. Karena merasa, kagok gitu ya. Kebaikan dari Allah tidak begitu. Yang penting maksimal, maka akan maksimal pula hasilnya. Bukankah ada orang yang masuk surga belum pernah melaksanakan sholat? Karena di sisa waktunya dia maksimalkan. Ya, di sisa waktunya dia maksimalkan. Itu Islam luar biasanya. Tapi bukan berarti kemudian akhirnya kita berleha-leha, bukan juga. Ya, bukan juga. Karena di beberapa keadaan mengabaikan, menelantarkan waktu kebaikan untuk berbuat kebaikan sampai di ujung waktunya juga berbahaya, tidak dianjurkan. Nabi menyebutkan dalam sebuah Allah berfirman dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Lalu Allah memberikan sifat alladzina hum fi salatihim sahun, yang lalai ketika salatnya. Sebagian para ulama ketika menjelaskan lalai dalam salat, satu, mereka mengatakan yang mengakhirkan waktunya, seperti salatnya orang munafik. Dalam sebuah hadis Nabi memberikan sebuah ungkapan, di antara salatnya orang munafik itu ketika waktu asar datang waktu, mereka diam-diam saja, santai-santai saja, padahal tidak ada udzur syar'i. Baru ketika matahari akan tenggelam, salat 4 rakaat dengan tergesa-gesa. Nabi mengatakan tuh salatnya orang munafik, diakhirkan waktunya. Makanya para ulama terutama khusus berbicara sholat asar, nanti ada yang disebut dengan waktu boleh, ada waktu darurat gitu. Ini darurat perlu antisipasi, jangan sampai kita sholat di waktu itu. Kan sholat maghrib, sholat asar itu waktunya dari mulai bayangan sebuah benda sama dengan tinggi bendanya sampai ke tenggelamnya matahari atau sebelum maghrib. Namun dari waktunya dibagi dua lagi. Satu dari mulai bayangan sebuah benda sama dengan tinggi bendanya sampai ke matahari belum menguning. Ini waktu yang dianjurkan sholat asar. Tapi ketika matahari sudah menguning sampai tenggelam, ini waktu yang tidak diperbolehkan sholat asar. Takutnya masuk kategori sholatnya munafik kalau tidak ada uzur. Kalau tidak ada uzur, ini mengakhirkan, Pak. Gagal akhirnya, kebaikan gak maksimal. Atau contoh yang lain, orang yang sama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat, tapi Nabi mengatakan ada orang yang pahalanya seperti berkurban seekor unta, ada yang seperti seekor sapi, seekor kambing, terus sampai sebutir telur. Padahal sama-sama semua ibadah Jumat, pahalanya beda. Karena datangnya pun beda-beda, nggak sama. Sekedar datangnya beda aja gitu, beda juga. Atau di hadits yang lain Nabi pernah menyebutkan man shalla arba'ina yauman wajadat takbiratal ula kutibat lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Orang yang melaksanakan sholat 40 hari tanpa jeda, 40 hari bersama dengan imam, dapat takbir yang pertama tidak masbuk, maka akan dijamin terbebas dari dua ancaman, ancaman kemunafikan dan ancaman api neraka. Walaupun sama-sama berjamaah, tapi satu masbuk, satu tidak, ternyata beda juga pahalanya. Beda pahalanya. Di hadits yang lain juga Nabi ketika berbicara masalah Jumat, Nabi mengatakan setiap hari Jumat itu, khusus di hari Jumat, ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk berdiam diri di depan pintu-pintu masjid. Ngapain? Mencatat setiap hamba Allah yang masuk untuk melaksanakan ibadah Jumat. Si fulan catetin, si fulan catetin. Catat begitu, Pak. Tapi Nabi mengatakan
kalau khatib sudah naik ke atas mimbar memulai khutbahnya, tawawu as-suhufa, malaikat menutup catatan mereka. Wa dakhala al-masjid, kemudian masuk ke dalam masjid, wa sami'al khutbah, dan mendengarkan khutbah. Sampai ketika seorang sahabat mengungkapkan hadis ini, seorang tabi'in bertanya, kalau begitu apakah kami yang datang telat tidak sah sholatnya? Beliau mengatakan, enggak, bukan begitu. Bukan begitu, hanya saja kata beliau, kalian tidak punya banyak bukti dan saksi kelak pada hari kiamat. Kan kita disidang, Pak, dihisab sama Allah setiap amalan kita. Makin banyak saksi yang memberatkan, maka luar biasa keuntungannya akan amal baik-baik kita. Nah, kita butuh itu, butuh saksi, ikhwan fillah, butuh saksi. Kalau kita pernah begini, kalau kita pernah begini, dan di antara saksi yang kita butuhkan dari para malaikat yang pasti jujurnya gitu. Ya betul nih si fulan dulu ibadah Jumat ada catatannya, kan enak, Pak. Tapi itu hanya yang datang sebelum adzan. Yang sudah adzan berkumandang, mohon maaf, malaikat paling hanya minta maaf saja, mohon maaf tidak tercatat. Ini beda waktu aja, ikhwan fillah, bisa berbahaya. Beda waktu, jauh kebaikannya. Jadi walaupun tadi saya sampaikan di sisi pertama, setiap kesempatan tetap ada kebaikan gitu, tapi jangan sampai kemudian gara-gara itu kita malah adalah yang penting, bukan itunya. Tetap kita dituntut untuk senantiasa bersemangat, senantiasa cepat gitu, Pak. Fastabiqul khairat wasari'u ila magfiratin min rabbikum, kan begitu. Bersegera gitu. Jangan santai-santai. Karena orang-orang yang suka menyantai-nyantaikan kebaikan, ada kemungkinan dia keburu meninggal sebelum melaksanakan kebaikan itu, karena kematian nggak tahu kapan datangnya. Nantilah kalau sudah maghrib mungkin saya akan mengerjakan pas asar meninggal, Pak. Nggak jadi akhirnya. Atau bisa jadi ketika dia akan mengerjakannya muncul uzur, datang uzur, sehingga nggak maksimal mengerjakannya. Sekarang sehat, pas duhur belum tentu sehat. Nantilah habis duhur baca Qur'annya, pas mau duhur sakit, Pak, puyeng kepala, nggak jadi akhirnya. Atau bisa jadi Allah nggak ngasih sama sekali kebaikan itu, nggak ngasih kesempatan lagi. Dalam sebuah ayat di Quran surat At-Taubah, Allah berfirman, wa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin, dan nanti ketika Allah mengembalikan kamu wahai Muhammad kepada sekelompok manusia. Para ulama tafsir mengatakan Rasul perang Uhud, Pak. Ketika dalam perang Uhud ini ada sebagian sahabat Nabi yang tidak ikut perang. Nah, Allah mengatakan kalau nanti ente pulang dari perang Uhud, lalu orang-orang yang nggak ikut perang ini datang kepada ente, yasta'dzinuka lil khuruj, meminta izin lagi untuk bisa ikut perang lagi nanti kalau ada kesempatan perang gitu. Qul, katakan kepada mereka, lan takhruju ma'iya abada wa lan tuqatilu ma'iya aduwa. Katakan kepada mereka, udahlah, nggak usah ikut keluar bersama saya lagi, nggak usah perang lagi sama saya, nggak usah gitu. Allah mengatakan, innakum raditum bil qu'udi, gitu ya kalau nggak salah ayatnya. Faqad raditum bil qu'udi awwali marratin. Karena dulu ketika datang kesempatan perang, kalian lebih memilih untuk duduk, nggak ngambil kesempatan itu. Faq'udu ma'al khalifin, udah duduk aja sama orang-orang yang suka bertakhalluf, suka memisahkan diri, suka nggak mau gitu. Seolah-olah nggak butuh juga tenaga kalian, udahlah. Seolah-olah begitu, Pak. Ini memang berbicara ayat tentang orang-orang munafik, tapi kita mesti waspada, khawatir gitu. Ketika datang kesempatan, kita bisa memaksimalkannya, tapi kita abaikan, kita acuhkan, kita biarkan. Lalu kita nggak melakukannya sampai berlalu kesempatan tersebut. Sekiranya datang kesempatan yang lain kepada kita, lalu kita berbuat, takutnya Allah udah nggak butuh amal itu, nggak perlu amal kita, takutnya begitu. Kalau zaman dulu mungkin masih mending, Pak. Kenapa? Ada Nabi yang menyampaikan, Allah bilang nggak perlu. Mungkin kita bisa bertaubat seandainya itu terjadi gitu. Tapi sekarang yang mau tahunya siapa?
Yang mau ngasih kabarnya siapa? Maka memanfaatkan setiap peluang kebaikan ini perlu kita lakukan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ala kulli hal, sekali lagi bersyukur kepada Allah kenikmatan yang sangat luar biasa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan, menambahkan kenikmatan-kenikmatan ini karena kesyukuran yang kita ucapkan dan kita lakukan. Dan Allah berjanji dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ikhwan fillah rahimakumullah, saya diminta untuk menyampaikan sebuah materi tentang adab thalabul ilmi ya. Harusnya ini di awal, Pak. Bapak udah mau bubar gitu. Materinya di akhir gitu. Harusnya di awal materi ini. Dan tidak harus sama saya disampaikannya. Tapi karena ini bagian dari amanah yang harus saya tunaikan. Nabi mengatakan hakul muslim ala muslim situn, di antaranya wa idastan sohaka falsafu. Ya kita sampaikan insyaallah sebagiannya. Karena kalau semuanya, kalau tidak salah Imam Al-Jarnuzi itu pernah menulis satu pembahasan khusus tentang adab ini nyampe 60 poin kalau nggak salah. Dan cukup banyak karena detail sampai sikapnya bagaimana dan segala macam. Cara duduk juga dibahas dan segala macam. Dan makanya harusnya full gitu. Ngebahas kitab itu aja ntar emang gitu Ramadan. Ala-kulihal ikhwanillah. Adab mencari ilmu. Apa adab etika seseorang ketika mencari ilmu? Yang pertama ikhwanillah, seseorang mesti sadar dulu tentang kebutuhan dirinya akan ilmu. Kalau dia nggak sadar pentingnya ilmu, nggak sadar akan butuhnya ilmu, maka disampaikan seberapa kali pun tentang adab, dia nggak akan semangat. Maka harus disadarkan dulu pentingnya ilmu. Kebutuhan seorang terhadap ilmu itu dia mesti sadar gitu, Pak. Kalau udah muncul, maka insya Allah semangatnya akan muncul pula. Ibarat seorang anak kecil yang pengen jajan dan tahu jajan itu hanya bisa menggunakan uang, maka ketika ibunya nyuruh dia untuk melakukan apapun, dia akan lakukan untuk meraih itu. Karena tahu kebutuhannya, saya butuh duit itu loh gitu. Makanya para ulama sampai mati-matian kan, karena tahu pentingnya ilmu, berangkat dari Madinah ke Mesir. Sahabat juga demikian, berangkat di tempat ini ke tempat gitu. Nggak peduli dengan bekal yang kurang, nggak peduli. Pokoknya karena saya tahu ini penting gitu. Sampai dulu ada seorang sahabat mendengar sebuah hadis, kalau Nabi pernah ngomong begini, tapi Nabi nggak pernah mendengarnya. Ditanya, ente dengar dari siapa? Si fulan di Mesir. Langsung Pak nyiapin kendaraannya, lalu kemudian berangkat naik kendaraannya ke Mesir. Ketika dicari ternyata itu sahabatnya sendiri yang karena pindah perang dan segala macam pindah ke Mesir. Ditanya gitu, ente benar nyampain hadis ini, Nabi ngomong begini. Dia mengatakan iya benar. Hadis tentang ini Pak, tentang kisos, tentang kedoliman yang nanti akan diambil kebaikannya. Tentang itu benar, ini saya mendengar dari Nabi SAW. Udah dari situ udah izin pamit pulang. Hanya untuk satu hadis saja. Kenapa? Karena ada bagi dia ini penting banget untuk urusan akhiratnya. Nah, kita kadang nggak seperti itu. Makanya harus paham dulu, ngerti dulu kedudukannya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebutkan, innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia ini atau perumpamaan orang di dunia ini ada 4 kelompok manusia. Ada rajulun atahullahul ilma wa mal. Ada orang yang Allah berikan ilmu dan harta kepadanya, fayattaqi fihi rabbahu. Kemudian dengan ilmunya dia bertakwa kepada Allah. Dia gunakan hartanya sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Ada kewajiban zakat, dikeluarkan zakatnya. Ada kewajiban sedekah, dikeluarkan sedekahnya. Ada kewajiban haji, dia berangkat haji dan lain sebagainya. Dan Nabi mengatakan orang seperti ini orang yang paling mulia kedudukannya, paling tinggi kedudukannya. Ada sebagian orang yang kata Nabi, Allah berikan harta, Allah berikan ilmu, tetapi tidak Allah berikan harta. Namun walaupun demikian, dengan ilmunya dia senantiasa berharap kepada Allah, berangan-angan kepada Allah, kalau jadi diberikan banyak harta, maka akan seperti orang yang pertama. Hadis yang cukup tenar, Pak. Dengan ilmunya
nanti kalau saya kaya, saya akan haji kayak si fulan tuh, akan sedekah kayak si fulan, akan zakat kayak si fulan. Ini orang kedua. Orang yang ketiga kata Nabi, ada orang diberikan harta, duit banyak, tapi ilmu nggak ada. Akhirnya hawa nafsu menjadi pengendalinya. Digunakan harta sesuai dengan keinginan dirinya. Jangankan yang makruh, yang haram pun dilanggar. Cuci mata lah, bukan cuci mata pakai berwater, tapi cuci mata dalam konteks maksiat. Menghambur-hamburkan atau melakukan mubadzir, tasrif, israf, dan semua terlarang dalam agama. Idha'atul mal, membuang-buang duit, kan begitu. Innallaha harrama alaikum salat, Allah telah mengharamkan kepada kalian 3 perkara. Idha'atul mal, diantaranya adalah buang-buang uang gitu. Alhamdulillah, kan dia nanya begitu untuk yang jalan-jalan kemana gitu kan, sampai begitu. Malah di YouTube hari ini walaupun mungkin palsu gitu kan, ada yang begitu gitu. Nggak begitu caranya. Alhamdulillah, nggak begitu, nggak dianjurkan gitu. Karena di antara tanda orang yang bakal dapat naungan Allah kelak hari kiamat ketika bersedekah, tangan kiri nggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanan. Ya, walaupun yang lempar-lempar ini adalah tangan kanan gitu, tangan kiri disakuin, Pak. Tapi kameranya pakai tangan kiri, Pak. Alhamdulillah, nggak dianjurkan. Yang ketiga kemudian, yang keempat kemudian kata Nabi, ada orang yang tidak Allah berikan ilmu dan tidak juga Allah berikan harta. Dan setiap kali dia berangan-angan pengen seperti orang ketiga. Kalau punya duit enak kayak si fulan ya, jalan-jalan ke Bali, kemana gitu. Ngajak orang makan, traktir di tempat-tempat yang dalam tanda kutip. Dan ini orang yang paling buruk kata Nabi. Ternyata dari 4 kelompok manusia ini semuanya dikaitkan dengan ilmu, Pak. 2 kelompok diberikan ilmu, 2 kelompok tidak diberikan ilmu. Berarti ilmu punya peran yang sangat penting dalam hal ini. Bisa menuntun seseorang. Ini peran di antara pentingnya ilmu. Nabi Musa alaihi salam ketika tahu ada orang yang lebih pintar daripada dirinya, lebih berilmu daripada dirinya, kan dikejar, minta izin sama Allah untuk bertemu dengan sosok yang disebut dengan Khidir. Walaupun pada akhirnya Nabi Musa harus berpisah karena kalau kasar nama Pak, level kesabarannya kurang mungkin begitu. Kan di Quran disebutnya sabar gitu. Nanti nggak akan bisa sabar kan begitu. Alhamdulillah. Maka ini poin pertama. Tolong pahami dulu urgensinya ilmu dalam kehidupan. Kalau pernah mengutip perkataan Imam Malik kalau tidak salah, atau Imam Ahmad, Imam Malik kalau nggak salah, beliau mengatakan hajatun nas ilal ilmi bi aktsari hajatihi min at-ta'ami wasyarab. Kebutuhan seorang manusia terhadap ilmu itu di atas kebutuhannya terhadap makanan dan minuman. Kenapa? Makanan minuman cukup sehari 1 kali. Tapi ilmu nggak cukup sehari 1 kali. Karena setiap gerakan, setiap ucapan, setiap langkah bagi seorang muslim harus bernilai ibadah. Dan tidak akan jadi nilai ibadah kalau tidak didasari oleh ilmu. Kan kita sering mengatakan harus sesuai dengan contoh Nabi. Kita sering mengatakan mesti ikhlas gitu. Syaratnya kan begitu. Dan mencontoh Nabi adalah ilmu maksudnya gitu. Makanya saking pentingnya Allah menyebutkan, Nabi menyebutkan thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Laki-laki perempuan Islam wajib nyari ilmu. Wajib nyari ilmu. Ini poin yang pertama. Ketika sudah difahami tentang kedudukan urgensi ilmu dalam kehidupan, baru kita masuk ke langkah selanjutnya, etika mencari ilmu. Apa? 1. Ikhlas. Ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Kenapa harus ikhlas? Pertama alasannya karena setiap amal kebaikan dalam Islam itu harus ikhlas syaratnya. Dan mencari ilmu adalah termasuk bagian dari. Betul nggak Pak? Ya, sebentar.
Ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka seseorang yang mencari ilmu terancam untuk masuk ke dalam neraka. Berdasarkan sebuah hadis ketika Nabi SAW memberikan sebuah informasi kepada kita tentang 3 kelompok manusia yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka. Mungkin masih ingat, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebutkan neraka pertama kali Allah nyalakan adalah, atau dalam hadis yang lain, manusia yang pertama kali akan Allah hisab adalah orang yang diberikan harta banyak, orang yang mencari ilmu atau membaca Al-Quran, dan yang ketiga orang yang mati syahid. Ini yang pertama kali akan dihisab. Sehingga mereka juga yang pertama kali akan masuk ke dalam neraka seandainya mereka tidak lolos dalam hisabannya. Kemudian nanti Nabi mengatakan di antaranya ada orang yang dipanggil, kemudian tampakkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan kepadanya, dan dia pun mengakui kenikmatan tersebut. Lalu kemudian ditanya, antum gunakan apa nih kenikmatan-kenikmatan itu? Di antara alasannya untuk membaca Al-Quran, untuk mencari ilmu. Terus Allah bertanya lagi, untuk siapa? Karena apa? Dia mengatakan, karena engkau ya Allah. Allah yang mengetahui isi hatinya mengatakan, kadzdzabta, ente bohong, ente dusta. Ente mencari ilmu liyuqalu aliman, karena tujuan liyuqala aliman, dengan tujuan hanya ingin dikatakan sebagai seorang alim, seorang ulama, seorang syekh, seorang ustaz gitu Pak. Itu tujuan ente kan gitu. Akhirnya apa? Dilemparkan ke neraka karena tidak memiliki nilai atau memiliki niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka penting di sini ikhwanullah, bagaimana cara menentukan kita ikhlas atau tidak karena Allah? Di antaranya satu, untuk mengetahui seseorang itu ikhlas atau tidak, pertama dia menyadari kalau proses pencarian ilmu ini sebuah kewajiban dari Allah, perintah dari Allah. Ini poin yang pertama ikhwanullah. Yang kedua, kemudian dia mencari ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Karena manusia semuanya dilahirkan dalam keadaan la ya'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui apapun, dalam keadaan bodoh gitu. Maka dengan mencari ilmu itu tujuan untuk menghilangkan kebodohan itu. Karena kalau kebodohan tidak hilang, dipastikan setiap perbuatannya tidak akan bernilai, atau malah setiap perbuatannya akan menjadi perbuatan yang memunculkan kemudaratan. Berikutnya kemudian orang mencari ilmu niat ikhlas karena Allah ketika dia juga berniat dengan ilmu yang dia pelajari untuk diamalkan, bukan sekedar untuk memenuhi kepalanya dengan berbagai macam pengetahuan, tapi untuk dipraktekkan. Makanya salah seorang ulama pernah mengatakan, orang alim itu bukan orang yang punya banyak hafalan hadis, tapi orang yang mampu mengamalkan satu hadis pun disebut dengan al-alim. Ya. Orang yang mengamalkan pengetahuan dengan maksimal, maka insya Allah yang lahir pun atau sikap-sikap yang muncul pun akan indah dan luar biasa. Contoh begini Pak, di hadis itu ada ayat, ada hadis Nabi mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang bisa membuat nyaman orang lain dari gangguan tangan dan lidahnya. Kalau semua muslim memahami hadis ini dan mengamalkan hadis ini, dipastikan komplek itu aman, Pak. Pasti. Tapi kalau karena nggak diamalin, ya itu yang terjadi, ngeprank. Bahaya. Ngeprank walaupun ini kan bercanda, nggak boleh dalam Islam. Nggak halal. Ada sebuah hadis kalau tidak salah, Nabi pernah menyebutkan, la yahillu lirajulin an yurawwi'a akhahu. Nggak halal bagi seorang laki-laki untuk mengagetkan saudaranya, sahabatnya.
Dulu ada kasus seorang sahabat tidur bawa tongkat, disimpan di bawahnya. Pas bangun tongkatnya hilang, diambil sama seorang sahabat, disembunyiin, Pak. Langsung kaget dia gitu. Mana tongkat saya, kayak orang kebingungan. Lalu keluar kemudian hadis tadi. Nggak halal kata Nabi, nggak boleh. Karena sikap seorang muslim harusnya membuat bahagia orang lain, bukan menyulitkan orang lain, menegangkan orang lain gitu. Sampai gara-gara itu ada seorang siswi yang pernah Anda baca di internet itu bunuh diri gara-gara di hari ulang tahunnya di sekolah sepakat semua nuduh dia pencuri. Stres ini orang perempuan, bunuh diri akhirnya. Nggak demikian Islam mengajarkan. Ikhwan fillah rahimakumullah, tidak begitu Islam mengajarkan. Maka hati-hati. Hati-hati. Ini yang pertama, ikhlas. Merasa ini kewajiban dari Allah, menghilangkan kebodohan untuk diamalkan, dan yang juga tidak kalah penting adalah dia berniat dengan ilmu ketika dia mendapatkannya untuk mengajarkannya kepada manusia. Mengajarkannya kepada manusia, bukan cuma untuk sendiri, Pak. Agar apa diajarkan? Agar ilmu yang dia miliki makin kuat di kepalanya, dan agar kebaikan yang dia dapatkan makin nambah. Imam Ali bin Abi Thalib pernah menyebutkan sebuah ungkapan, al-ilmu yazku bil infaqi. Ilmu itu akan bertambah, berkembang ketika diinfakkan, ketika disedekahkan, diberikan ke orang lain. Ini tujuannya. Jadi kasarnya gitu, nggak ada murojaah pun kalau sering diamalin sama diberikan ke orang, itu bisa makin menguatkan ingatan. Dan memang demikian. Lihat guru-guru SD, Pak, jarang murojaah, terutama kalau harus ngajar tahun itu kelas 1, tahun depan kelas 1 lagi, terus udah masuk kelas aja gitu. Karena udah biasa gitu, udah di kepala gitu lah. Beda yang jarang. Kalau jarang mah pasti buka buku lagi gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, agar bertambah kebaikannya. Nabi mengatakan, man dalla ala khairin falahu ajru mithlu fa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka Allah akan memberikan balasan kepadanya pahala seperti orang yang mengerjakannya. Double untungnya, Pak. Ini diantara tanda ikhlas seorang manusia ketika mencari ilmu. Berikutnya kemudian ada sebuah hadis. Orang ikhlas itu adalah orang yang ketika mencari ilmu menghindari dunia sebagai tujuannya. Jadi apa bahasa sederhananya ya? Ada hadis begini, Pak. Nabi pernah menyebutkan sebuah riwayat. Mana hadisnya ya? Sebentar. Iya. Nabi menyebutkan dalam riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang hasan. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardhan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencari ilmu yang harusnya ikhlas karena Allah, mengharap ridha Allah, tapi dia mencarinya hanya untuk sebatas mendapatkan kehidupan dunia, maka orang seperti ini tidak akan mencium wanginya surga. Walaupun ilmu bisa mengantarkan seseorang menjadi kaya, ya, dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi Sulaiman itu sebelum jadi seorang hamba Allah yang kaya raya, punya hal-hal di luar kemampuan manusia, itu awalnya katanya dikasih pilihan dulu oleh Allah, mau ilmu, mau harta, atau mau tahta. Nabi Sulaiman milih ilmu. Dan dengan ilmu tersebut tahta teraih, harta apa lagi? Dan memang demikian. Tidak sedikit orang-orang yang terkenal karena keilmuannya. B.J. Habibie terkenal, atau B.J. Habibie seorang ilmuwan dan seorang presiden. Itu kan jabatan tertinggi, Pak.
Tapi orang kalau mendengar nama Habibie yang terbayang pesawat, bukan Indonesia, bukan presidennya gitu. Karena apa? Karena keilmuannya. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu dengan beberapa derajat. Para sahabat Nabi terkenal bukan karena amal soleh yang mereka lakukan, tapi mereka sebagai pengemban ilmu risalah Allah. Hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Quran gitu. Ditambah mereka amalkan, makin menguatkan derajat mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka sekali lagi, ini diantaranya diniatkan karena Allah itu ketika itu tadi tidak ada keinginan untuk meraih kehidupan dunia semata gitu loh Pak. Ya. Insya Allah kalau orang sudah maksimal karena Allah, maka dunia pun akan datang menghampirinya. Dalam sebuah hadis, apa hadisnya anak lupa. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Yang ada kalimat, sebentar, saya lupa hadisnya. Barang siapa yang sebab capeknya adalah akhirat, man kanatid dunya hammuhu jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghina fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah wa man kanatid dunya hammuhu farraqallahu syamlahu astagfirullahaladzim. Jadi begini Pak, man kanatid dunya hammuhu, barang siapa dunia yang menjadi tujuan hidupnya, sebab capeknya, perhatian penuhnya, farraqallahu syamlahu, maka Allah bakal cerai beraikan urusannya. Allah nggak akan bantu. Wa ja'ala al-faqra baina ainaihi, dan Allah bakal jadikan kefakiran di kedua kelopak matanya. Walam ya'ti minad dunya illa ma qaddara lahu, dan kehidupan dunia yang bakal datang kepadanya sebatas yang sudah Allah takdirkan saja, nggak ada bonusnya. Ketika dunia tujuan utama, tapi orang kata Nabi yang akhirat tujuan utamanya, sebab capeknya, sebab letihnya, sebab tidak tidur dan segala macamnya untuk akhirat, maka Nabi mengatakan jama'allahu syamlahu, Allah bakal bantu setiap urusan-urusan yang dihadapinya. Wa ja'ala al-ghina fi qalbihi, Allah bakal jadikan kekayaan di hatinya. Dunia wa hiya raghimah, dunia pun akan datang menghampirinya dalam keadaan pasrah. Dan ini sudah terbukti. Termasuk Nabi sendiri, Pak. Nabi kan ditawarin untuk kaya seumur umur, tapi Nabi nggak ambil. Para sahabat pun demikian. Ikhwan fillah rahimakumullah. Makanya akhirat betul-betul jadi di antara tanda ikhlas seorang manusia ketika mencari ilmu. Ikhwan fillah rahimakumullah, sudah jam 10 Pak. Baru satu poin. Sisanya Bapak baca sendiri ya. Kenapa? Ngabuburit. Wah, masih siang Pak. Kayak ngabuburit mata busah genap kan. Ngabuburit. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini beberapa hal berkenaan dengan, bukan beberapa hal, maksud satu hal ya. Hal yang lain yang nanti kemudian bisa kita singkat barangkali. Pertama, selain ikhlas adalah perbanyak doa, Pak. Doa, karena Nabi sendiri pun diminta untuk mengatakan Rabbi zidni ilma. Kan begitu. Wa qul Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku. Ini Nabi loh, diminta untuk ngomong itu. Maka apalagi kita, atau Nabi juga pernah menyebutkan dalam setiap salat subuh kalau tidak salah, setiap pagi itu kan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. 3 hal.
Kenapa minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang diterima, dan kenapa menjadikan ilmu sebagai permintaan pertama? Ini menunjukkan ilmu bermanfaat bisa memunculkan rezeki yang baik dan amal yang diterima. Kalau ilmu nggak bermanfaat, repot. Nabi juga pernah menyebutkan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah bisa khusyuk, kemudian dari jiwa yang tidak pernah bisa kenyang, dan dari doa-doa yang tidak dikabulkan. Ini makin menguatkan ilmu yang tidak bermanfaat bisa membuahkan hati yang gak pernah khusyuk, jiwa yang gak pernah kenyang, dan doa yang gak dikabulkan. Maka perbanyak doa, minta kepada Allah agar ditambahkan ilmu, difahamkan ilmu, dikuatkan pemahaman terhadap ilmu gitu. Malah sebagian para ulama menambahkan, ikhwanullah, untuk istikharah terlebih dahulu, setiap kali akan mencari ilmu dan menentukan seorang guru. Sampai demikian, karena ada sebuah hadis, sebuah ungkapan para ulama mengatakan bahwasanya ungkapan ulama itu ada yang ambillah ilmu dari sanad, dari astagfirullahaladzim, anak lupa Pak. Ambillah ilmu dari yang ada kalimat amman ta'khudunahu itu, astagfirullahaladzim, lupa. Lupa Pak. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Gimana ya? Ada yang pernah ingat nggak kalau jadi ilmu itu ada sanadnya gitu? Lupa serius. Astagfirullahaladzim. Laulal isnad. Nah itu apa? Sebelumnya apa? Iya, yang ada kalimat laulal isnad, laqala masya'a, nah gitu kan. Sebelumnya apa tuh? Ada kalimat. Jadi intinya astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Iya, itu. Lupa, serius lupa. Dan intinya itulah. Dianjurkan kalau bisa juga setiap kali mau mencari ilmu itu istikharah, minta bantuan. Karena istikharah kan itu bukan cuma sekedar minta dipilihkan, Pak. Bukan sekedar minta dipilihkan, tapi juga minta agar diberikan kebaikan pada apa yang kita lakukan. Di antaranya, maka ada sebuah hadis mengatakan kalau antum sudah berazam akan melakukan sesuatu, maka istikharahlah. Di hadisnya. Berikutnya kemudian yang tidak kalah pentingnya, jangan mengotori proses pencarian ilmu dengan maksiat kepada Allah. Ini sebagaimana pesannya Imam Waqi kepada Imam Asy-Syafi'i ketika Imam Asy-Syafi'i mengadukan kesulitan menghafal, sering lupa. Kemudian beliau mengatakan, fa'arsyadani ala an atrukal ma'as fa innal ilma nurun wa nurullah la yubdalil as. Imam Syafi'i datang ke gurunya Waqi lalu mengeluh tentang kesulitan menghafal. Nasihatnya, tinggalkan kemaksiatan, karena ilmu merupakan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Makanya sebagian para ulama, terutama ketika berbicara masalah hifdzul Quran, tidak akan mungkin bisa digabungkan antara menghafal hadis dengan lagu. Nggak akan mungkin, karena dua-duanya adalah dua hal yang bertolak belakang. Termasuk maksiat-maksiat yang lain. Dalam hadis yang lain, Nabi pernah menyebutkan, innal abda la yuhram minar rizki bidzanbi yusibuhu. Seorang hamba akan terhalang dari sebuah rizki karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Sebuah rizki dari
karena dosa yang dia lakukan. Maka ketika seorang pencari ilmu, rezekinya adalah dapat ilmu, akan terhalang rezeki itu ketika dia bermaksiat kepada Allah. Maka hindari. Malah kalau bisa, ketika antum ingin fokus menghafal Quran, jangan bawa handphone lah. Kalau bisa begitu gitu. Udah takut keluarga nelpon, kasih aja nomor guru kita, nomor ustadz kita nih, kalau ada apa-apa hubungi, selesai kan. Kalau urusannya sekedar untuk nelpon. Tapi ada unsur lain kayaknya Pak. Nggak tahu apa, hanya orang itu yang tahu. Kayaknya udah bukan nelpon gitu. Karena urusan nelpon udah selesai gitu. Bisa pakai punya guru, punya ustadz gitu. Waalaikumsalam. Ala kulihal itu. Jadi betul-betul mesti fokus. Betul-betul mesti fokus. Betul-betul bisa mengerahkan semua kemampuan kita untuk mencari ilmu. Ada sebuah ungkapan yang menarik dari salah seorang ulama pernah menyebutkan, al ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu itu nggak akan datang kepada Anda sebagiannya walaupun ente ngasih seluruh apa yang ente miliki. Ilmu itu nggak akan ngasih sebagiannya walaupun kita ngasih seluruh yang kita miliki. Atau juga bisa diartikan, ilmu baru ngasih setengahnya kalau ente mau ngasih semuanya, waktunya, hartanya, dan lain sebagainya, baru ilmu datang menghampiri. Makanya banyak para ulama yang jual rumah Pak. Ada ulama jual rumah hanya untuk biaya mencari ilmu. Sampai ada ulama nikah sama seorang janda. Kenapa? Janda ini menikah dengan seorang laki-laki yang dulu dia punya kitab tulisan ulama tertentu. Pengen dapat kitab itu, dinikahin janda tersebut. Barang berharga. Ada yang begitu, luar biasa. Nanti bisa dicek, ada buku kecil perjalanan para ulama mencari ilmu. Sampai demikian. Sampai ada ulama yang jual panci masak ibunya untuk dapat ilmu. Ini kan semuanya gitu, sepenuhnya gitu. Kita kalau merasa nggak pinter-pinter pada sudah bertahun-tahun karena kita nggak maksimal. Ini diantaranya. Dan insya Allah lain kali bisa kita lanjut. Ya. Kalau ingin lebih jauh nanti Bapak bisa baca bukunya Adabul Ta'lim wal Muta'allim ya, kalau nggak salah Imam Al-Jarnuzi itu. Udah banyak juga terjemahannya, atau kitab Hilyatul Thalibil Ilm. Itu juga buku yang sangat bagus untuk bisa dibaca. Tapi tadi tolong difahamkan dulu, disadarkan dulu tentang urgensi ilmu dalam kehidupan kita. Alhamdulillah sudah 1 jam lebih. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa diambil. Saya kembalikan ke moderator. Tafadhol.